Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempresentasikan tugas saya pertemuan 17 yang berjudul pertumbuhan ekonomi. Nama saya Muhammad Fajar Robi. NIM saya 21 10 10 50 36 09. Kelas saya 034 003 SNJP 034, ruang 440. Agenda topik utama dalam presentasi ini: 1. Konsep pertumbuhan ekonomi. 2. Pendapatan per kapita sebagai pengukur kemakmuran. 3. Faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi. 4. Teori pertumbuhan ekonomi. 5. Model pertumbuhan ekonomi Arnold Domar. 6. Model pertumbuhan ekonomi neoklasik Solow-Son. Selanjutnya ada konsep pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan fisikal produksi barang dan jasa yang berlaku dalam suatu negara, seperti pertambahan dan jumlah produksi barang industri, perkembangan infrastruktur, pertambahan jumlah sekolah. Gambaran kasar mengenai pertumbuhan ekonomi suatu negara ukur yang selalu digunakan adalah tingkat pertumbuhan pendapatan nasional. 1. Keinginan negara berkembang untuk mengatasi keterbelakangan mereka setelah mencapai kemerdekaan. Negara berkembang mulai meningkatkan kepada usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dan bercita-cita mengajar ketertinggalan khususnya di bidang ekonomi jika dibandingkan negara-negara penjajah mereka. 2. Sebagian usaha membantu mewujudkan pembangunan ekonomi untuk menghambat perkembangan konsumen setelah Perang Dunia Kedua terjadi. Pergolakan politik di dunia dengan munculnya paham komunisme yang dianut oleh sebagai negara-negara Eropa Timur dan berkembang ke beberapa wilayah Asia. Sebagian usaha untuk meningkatkan hubungan ekonomi, bantuan negara maju. 3. Kepada usaha pembangunan ekonomi di negara berkembang merupakan suatu alat untuk memperalat hubungan ekonomi di antara negara tersebut. Selanjutnya ada pendapatan per kapita sebagai pengukur kemakmuran. Pendapatan per kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu negara pada suatu masa
tertentu. Nilainya diperoleh dari membagi PDB atau PNB 1 tahun tertentu dengan jumlah penduduk pada tahun tersebut. PDB per kapita sama dengan PDB dibagi jumlah penduduk, atau PNB per kapita sama dengan PNB dibagi jumlah penduduk. Selanjutnya ada faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi. Langkah ke-1, tanah dan kekayaan alam lainnya. Langkah kedua, jumlah dan mutu dari penduduk dan tenaga kerja. Langkah ketiga, barang-barang modal dan tingkat teknologi. Langkah keempat, sistem sosial dan sikap masyarakat. Selanjutnya ada teori pertumbuhan ekonomi. Satu, teori pertumbuhan klasik. Penelitian yang lebih serius mengenai faktor-faktor yang menimbulkan pertumbuhan ekonomi dilakukan oleh Adam Smith yang menjadi pelopor dalam pemikiran ekonomi klasik. 2. Teori Schumpeter. Pada permulaan abad ini berkembang pula suatu pemikiran baru mengenai sumber dari pertumbuhan ekonomi dan sebabnya kunjungan berlaku. 3. Teori Hardo-Domart. Secara terpisah, Roy Hardo dari Inggris dan V.C. Domart dari Amerika Serikat mengembangkan teori pertumbuhan yang bersama pendagangnya. 4. Teori pertumbuhan non klasik. Pedagang dari teori ini akan cara menambah diterangkan dalam bagian berikut. Selanjutnya ada model pertumbuhan ekonomi Hardo-Domart. Model yang dibuat oleh Hardo dan Domart dilaksanakan pada asumsi sebagai berikut. 1. Ada equilibrium awal pendapat dalam keadaan pekerjaan penuh. 2. Tidak ada campur tangan pemerintah. 3. Model ini bekerja pada perekonomian tertutup tanpa perdagangan di luar negeri. 4. Tidak ada kesulitan di dalam penyelesaian antara investasi dan penciptaan kapasitas produktif. 5. Kecenderungan menampung rata-rata sama dengan kecenderungan menabung marginal. Selanjutnya ada model Domart.
Domart menabung modelnya di sekitar pertanyaan berikut, karena investasi di situ pihak menghasilkan pendapat dan pihak lain meningkatkan kapasitas produktif. Selanjutnya ada lagi model Harlot Prof. RF. Harlot mencoba menunjukkan dalam modelnya bagaimana pertumbuhan mantap, yaitu equilibrium, dapat menjadi alam perekonomian. Sekali laju pertumbuhan mantap itu tergantung dan perekonomian jauh ke dalam equilibrium. Selanjutnya ada, namun demikian ada beberapa perbedaan penting dalam kedua model tersebut. 1. Domart menganggap investasi mengenai peranan kunci di dalam proses pertumbuhan dan memberikan tekanan pada ciri gandanya. 2. Model Domart hanya dihasilkan pada suatu laju pertumbuhan. 3. Domart mempergunakan kebaikan dari rahasia modal output marginal, sedang ada menggunakan rahasia output marginal. 4. Domart menggunakan multiplikator pengalih, tetapi Harlot menggunakan akselerator maju, yang dalam hal ini tidak dibicarakan oleh Domart, yang menyebabkan model-model ini menjadi tidak realistis. Kecenderungan menabung dan rasio modal output adalah tidak konstan. Kecenderungan untuk menabung dan rasio modal input diasumsikan konstan. Keduanya mungkin berubah dalam jangka panjang. Model pertumbuhan ekonomi neoklasik Slauson. Dalam model pertumbuhan ini yang menjadi perintis adalah Robert Shaw dan Trevor Shaw. Menurut teori ini, pertumbuhan ekonomi tergantung kepada pertambahan penyediaan faktor-faktor produksi dan tingkat kemajuan teknologi. Sekian dari presentasi saya. Videonya sekian dari proses saya. Jadi kata mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.